Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Haris. Hari ini saya akan membahas mengenai analisis rasio. Di sini saya akan menganalisis sebuah perusahaan bernama PT Rukun Raharja Tbk. Dengan kode Raja, PT Rukun Raharja ini memiliki visi senantiasa mengedepankan aspek kualitas, kuantitas, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan pada kegiatan perdagangan gas. Berbekal pengalaman panjang mengeksplorasi seluk-beluk energi, Rukun Raharja diakui sebagai perusahaan perdagangan gas swasta pertama dan terbesar di lingkup nasional. Di sini saya akan membahas rasio likuiditas, lalu ada rasio aktivitas, kemudian solvabilitas, rasio profitabilitas, dan juga rasio pasar. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini terdiri dari ada current ratio, ratio cash, rasio cepat atau quick ratio, dan juga WCTA ratio. Oke, kegunaan daripada rasio likuiditas ini sendiri adalah pengukuran terhadap kemampuan hasil perusahaan untuk membiayai kewajiban atau utang jangka pendeknya. Tujuan rasio likuiditas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera jatuh tempo atau pada saat ditagih. Yang pertama, di sini ada grafik. Saya membahas mengenai current ratio. Untuk dari datanya saya mengambil 3 tahun, yakni dari 2020, 2021 hingga 2022. Kita bisa lihat dari grafik current ratio di sini. Untuk angka 1 artinya perusahaannya masih cukup baik. Kalau di bawah ini artinya ada kesalahan pada perusahaan tersebut. Yang pertama, untuk di grafik pertama ini adalah pada tahun 2020, yaitu current rasionya adalah sekitar 282%. Bisa kita lihat datanya dari sini, aktiva lancarnya sekitar 61 juta, kemudian utang lancarnya lebih kecil dibanding aktiva lancar. Yang mana itu bagus. Utang lancar di sini sebesar 21.807.506. Kemudian jika kita lihat dari grafik pertama ini mengalami peningkatan di tahun 2021, di mana ini naik sebesar 330%. Kenapa bisa naik? Karena bisa kita lihat di sini utang lancarnya turun dari yang asalnya 21 juta menjadi 19 juta. Kemudian aktiva lancarnya naik ke 64 juta atau naik sekitar 3 juta. Sehingga membuat grafiknya ini naik. Lalu kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2022, mengalami penurunan ternyata yang cukup signifikan dibanding 2020 ya. Ini cukup di bawahnya grafik 2020. Yang mana di sekitar current ratio di sekitar 217% ya. Bisa kita lihat di sini utang lancarnya ini meningkat dari 19 juta ini menjadi 26 juta. Lalu aktiva lancarnya berkurang juga nih menjadi 58 juta, sehingga grafiknya ini bisa kita lihat cukup turun ya dari sini cukup turun dibanding yang tahun pertama. Lalu kedua ada yang namanya rasio kas ya. Grafik di sini. Rasio kas kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu adalah di tahun 2020 rasio kasnya sekitar 178%. 178% kita simbolkan dengan angka 1. Di angka 1 ini kita bisa lihat bahwa kas dan setara kas sekitar 38 juta dan utang lancar 21 juta. Bisa kita lihat bahwa kas dan setara kasnya lebih besar daripada utang lancar. Untuk di awal ini masih aman di 2020, kemudian lanjut ke 2021, di mana di grafik sini itu menunjukkan bahwa rasio kasnya ini sekitar 188%, meningkat ya, meningkat sekitar ya 10%-an ya, mana cukup baik, meningkat 10%-an. Bisa kita lihat juga dari kas dan setara kas, meskipun berkurang ya, pasti berkurang karena terpakai. Tetapi kita bisa lihat dari utang lancar sini turun dari 21 menjadi 19 juta. Lalu meningkat lagi ke 2022, di mana ini turun ternyata. Pada grafik di sini turun di 2022, di mana kas dan setara kas 30 juta turun dari yang sebelumnya 30 juta sudah terpakai 2022 jadi 30 juta.
Tetapi di sini utang lancarnya naik menjadi 26 juta, sehingga rasio kasnya berdasarkan perhitungan ya, setelah sudah dibagi ya, yakni kas netralitas dibagi dengan utang lancar kemudian dikali 100% menghasilkan 112%, mana ini menurun. Lanjut pada rasio cepat grafik pertama nih, bisa dilihat blok pertama ini ya kan, di rasio cepat ini sekitar 281% ya, bisa dilihat juga di sini 281%. Nah, untuk pertama ini bisa kita lihat aktiva lancarnya ini sekitar 61 juta ya, dengan persediaan seperti berikut. Kemudian utang lancarnya 21 juta. Untuk awal ini cukup baik ya. Lalu kemudian setelah dikurangi juga aktiva lancarnya dengan yang namanya persediaan masih 61 juta 190 dan masih pada angka 1. Kemudian naik ke blok 2 yang mana ini adalah tahun 2021 ya, mengalami peningkatan cukup besar ya, ini dari 281 menjadi 327 nih. Ini karena cukup banyak, dimana kita bisa lihat aktiva lancarnya di sini itu 64 juta, kemudian persediaannya sekian, utang lancarnya 19.701, yang mana ini berkurang dari tahun sebelumnya nih. Kemudian aktiva lancar juga bertambah juga, yang mana mengakibatkan rasio cepatnya atau quick ratio-nya ini meningkat dari 60 juta menjadi 64 juta. Lalu persentasenya ada 327%. Kemudian nih, tahun ketiga atau 2022 kembali menurunnya cukup drastis juga, lebih turun, bahkan lebih kurang dari tahun 2020. Yakni aktiva lancarnya pada saat di tahun 2022 58.598, persediaannya sekian. Lalu utang lancarnya ini bertambah dari 19 juta menjadi 26 juta atau meningkat sekitar 7 juta, sehingga menurun menjadi 214%, dengan hasilnya akhir ada 57 juta 844, cukup banyak menurunnya. Kemudian yang terakhir di bagian likuiditas ini adalah WCTA ratio. Nah, di WCTA ratio ini sendiri kita bisa lihat nih ya, adanya penurunan nih, yang tertinggi segini turun sangat-sangat terjal turunnya, lalu makin turun lagi nih di WCTA ya. Bisa kita lihat sendiri di WCTA sini ya, aktiva lancar di tahun 2020 ini sekitar 61 juta, kemudian dengan utang lancar di 21 juta dan jumlah aktifnya 166 juta nih. Nah, jumlah aktiva kesekian 160 juta sehingga menghasilkan WCTA rasio 24%, di mana ini didapatkan dari rumus ini C31 adalah total ini ya, kemudian dibagi C29 yang mana jumlah aktiva meningkat 100% ya, menghasilkan 24% di WCTA rasio. Kemudian tahun 2021 menurun kembali ya, bisa dilihat ke 4% nih, karena bisa kita lihat sendiri nih di sini data ini bahwasanya ini cukup signifikan ya, meskipun utang lancarnya berkurang ya, ini menurun ke 4% di 45 juta 231.000, kemudian kembali turun lagi ke 31 juta 612 nih di tahun 2022, dan utang lancarnya meningkat ya, 16 juta menjadi 26 juta, dan aktiva lancar yang terus berkurang. Oke, lanjut ke rasio aktivitas. Nah, dari rasio aktivitas ini terdiri dari yang namanya yang pertama ada TATO, kemudian ada receivable turnover ratio, kemudian ada DOR, saya cek dulu masih record. Kemudian ada yang namanya inventory turnover ratio, kemudian ada ADI, kemudian ada asset turnover ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya rasio aktivitas itu apa sih? Rasio aktivitas ini untuk mengukur dan menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya atau memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, baik dalam bidang penjualan, penagihan utang, piutang, dan bidang lainnya ya. Yang pertama saya membahas TATO di sini. TATO di sini bisa kita lihat ya, di tahun 2020 Raja
ini ada di angka 1 yakni sebesar 0,55 ya. Sebesar 0,55 dari yang namanya penjualan dibagi dengan total aktif, Pak. Bisa lihat penjualan 91 juta dengan total aktif 166 juta dibagi kemudian menghasilkan 0,55 ya pada tahun 2020 nih. Kemudian di tahun berikutnya 2021 nih menurun dari 0,5 ke 0,24, menurun sekitar 0,30. Yang mana ini sumbernya kenapa bisa menurun ini karena bisa kita lihat sini penjualannya tidak sebanyak di tahun 2020 yang mana di tahun 2020 91 juta, kemudian tahun 2021 hanya 33 juta. Dan total aktif 142 juta dibagi hasil 0,24, menurun cukup banyak ya, 0,30. Kemudian 2022 ini adalah 0,21. Ini menurun sedikit sekitar 0,3, yang mana di penjualannya ini kembali menurun di 30 juta dibanding 2 tahun sebelumnya, menurun dengan total aktif 144 juta dibagi penjualan dengan total aktif mendapat 0,21, menurun 0,3. Yang kedua ada receivable turnover ratio. Receivable turnover ratio ini bisa kita lihat di tahun pertama 2020 sebanyak 8,01 untuk di tahun 2020 dengan penjualan netonya nih sekitar 28 juta dan piutang rata-ratanya 12 juta. Lalu kemudian menurun di tahun berikutnya 2021, kan bisa lihat nih di sini dari piutang rata-ratanya ini meningkat ya sekitar 3 juta menjadi 15 juta. Penjualan netonya pun 120 juta nih, tapi karena piutang rata-rata yang meningkat 3 juta ini tetap turun jadinya receivable turnover ratio-nya menjadi 7,73, turun sekitar 0,30. Kemudian meningkat secara cukup drastis ke sini di tahun 2022 7,73 menjadi 8,69 dikarenakan piutang rata-rata menurun ya dari 15 juta menjadi 11 juta. Kemudian penjualan netonya adalah 100 juta, meningkat sekitar 1 nih, 1 kurang dikit lah, tapi bisa lihat kan grafiknya tuh langsung meningkat besar gitu. Lalu kemudian ada yang namanya DOR. Dari sini pertama tahun 2020 48,35% ya, sesuai dengan data di sini. Dengan yang namanya piutang rata-rata 12 juta dan penjualan 91 juta, di mana ini dengan rumusnya adalah piutang rata-ratanya ini dikali dengan 360 lalu dibagi dengan penjualan menghasilkan 48,35 di tahun 2020, meningkat cukup drastis dari hasil 48,3 menjadi 166,12, sangat cepat sangat pesat meningkatnya di tahun 2021 menjadi 166,12 nih, meningkatnya sekitar 120 nih, 120-an. Bisa kita lihat karena piutang rata-ratanya di sini itu hanya 15 juta. Lalu penjualannya di sini itu 33,657 juta. Lalu kemudian 2022 nih menurun ya dari 166 menjadi 135 atau sekitar 30, turun ya. Di tahun 2022 ini bisa kita lihat di sini dengan piutang rata 11 juta dan penjualan 30 juta. Kemudian dengan rumus yang sama menghasilkan 135,21, menurun dari 166 menjadi 135 sekitar 30 tadi ya. Kemudian kita lanjut lagi inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio nih ya. Bisa dilihat dari sini tahun pertama 2020 sekitar 7,86 dan harga pokok penjualan 72 juta dan penjualan rata-rata 9 juta. Inventory ratio harga pokok dibagi dengan penjualan rata-rata menghasilkan 7,86 di tahun pertama. Kemudian menaik di tahun berikutnya 2021 bisa kita lihat sendiri ke 8,12 ya, cukup meningkat nih 0,50-an mungkin ya segitu. Di harga pokok penjualan 82 juta dengan penjualan rata-rata 10 juta nih, meningkat harga pokok penjualannya sehingga grafiknya pun ikut naik dengan rumus yang sama tentu. Harga pokok dibagi dengan penjualan, kemudian 2022 meningkat kembali sekitar 0,12 ke 8,24, dimana di sini bisa kita lihat sendiri nih
Dari harga pokok penjualan 1 juta dengan penjualan rata-rata sekitar 12 juta nih. Lebih besar dari 2 tahun sebelumnya sehingga menghasilkan 8,24 atau meningkat sekitar 0,12. Lanjut lagi ke ADI. Di sini ADI dengan tahun 2020 di sini dengan penjualan rata-ratanya sekitar 9.174 dengan harga pokok penjualannya 72 juta menghasilkan rata-rata 45,79 di tahun 2020. Bisa kita lihat sendiri dari rumusnya di sini adalah penjualan rata-ratanya di sini dikali 360 ya, dikali 360 lalu dibagi dengan yang namanya harga pokok penjualan sehingga menghasilkan 45,79. Lalu kemudian menurun di tahun 2021 menjadi 44,34 nih, turun sekitar 1 ya. Turun sekitar 1 karena bisa kita lihat sendiri di sini ya. Harga pokok penjualannya 82 juta, kemudian harga penjualan rata-ratanya 10 juta. Dan mendapatkan ADI 44,34, kemudian lanjut ke tahun 2022 ini menurun lagi. Menurun sekitar 1 lagi nih. Dari 44,34 menjadi 3,67. Karena penjualan rata-rata 12 juta, kemudian harga pokok penjualan 101 juta setelah digunakan rumus menghasilkan 43,67. Lalu yang terakhir ada aset turnover. Di tahun pertama 2020 menghasilkan sebesar 0,55, di mana 0,55 ini didapatkan dari yang namanya penjualan dibagi dengan total aktiva 91.795 ini dibagi dengan 166 juta menghasilkan 0,55 di tahun 2020. Kemudian menurun 0,5 ke 0,24 di tahun 2021, menurun sekitar 30. Di mana dikarenakan penjualannya ini menurun ya ke 33 juta. Total aktifnya sekitar 142 juta. Kemudian di tahun berikutnya di tahun 2022 dari yang asalnya 0,8 menjadi 0,21 yang mana berkurang sekitar 0,3. Di penjualannya 30 juta kemudian turun menjadi total turun dari 2021 dan 2022 dari 2 tahun sebelumnya terus menurun si penjualannya dan total aktifnya meningkat dari tahun 2021 ke 2022 sekitar 2 juta dan menghasilkan 0,21 atau berkurang sekitar 0,3. Lalu berikutnya ada rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini apa sih sebenarnya ini untuk apa gitu? Rasio solvabilitas sebelumnya ini terdiri dari yang namanya DAR, LTDE, dan TIR. Nah, rasio solvabilitas ini suatu rasio yang berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan tersebut dikuidasi atau ditutup gitu. Maksud dari rasio solvabilitas. Dari DAR pertama nih 35%, bisa lihat di sini menggunakan grafik balok di sini 35% di tahun pertama 2020. Jadi kita bisa lihat sendiri di sini seperti biasa ya dengan rumus total hutang ini dibagi dengan yang namanya modal sendiri menghasilkan 35% dengan total hutang yang pertama adalah 43 juta. Kemudian dibagi dengan modal sendiri 123 juta menghasilkan 35%. Kemudian menurun di tahun berikut 2021 menjadi 21%. Menurun cukup banyak sekitar 14% ya. Sekitar 14% karena bisa kita lihat sendiri. Bisa kita lihat sendiri di sini ya, total hutang itu menurun sebenarnya 26 juta nih ya kan menurun. Kemudian modal sendiri ini meningkat 7 juta dari modal di tahun 2020 sehingga dari ini menurun ke 21%. Lalu kemudian meningkat kembali dikarenakan total hutang yang bertambah ya ke 97 juta yang mana cukup banyak bertambah sekitar 61 juta bertambahnya. Kemudian modal sendirinya meningkat sebenarnya tapi karena total hutangnya juga bertambah sehingga DAR-nya menjadi 65% ya. Lanjut kedua adalah DAR. Bisa kita lihat di sini. DAR ya, di tahun pertama nih DAR nih mendapatkan persentasenya nih sekitar 26%. 26% dapat dari total hutang dibagi dengan total aktiva di 43 juta. Kemudian dibagi dengan 160 juta menghasilkan 26% ya.
Kita bisa total hutang cukup besar sekitar 43 juta nih, sehingga di awalnya ini cukup kecil persentasenya sekitar 26%, kemudian di tahun kedua 2021 nih ternyata menurun menjadi 19%, ya 19%. Mengapa bisa turun? Karena nih kita bisa lihat sendiri di sini ya, total hutangnya udah berkurang dari 43 juta menjadi 26 juta, sekitar 20 jutaan. Kemudian total aktif versus 40 juta, sehingga setelah dibagi menjadi 19%, sehingga mengakibatkan penurunan nih pada DAR di perusahaan rukun raharja TBK ini. Di 2022 ternyata meningkat cukup jauh ya meningkatnya. Mereka cukup jauh dikarenakan si total utang ini bertambah besar sekitar 60 juta, bertambah dengan 60 juta, dengan total aktifnya yang bertambah juga sekitar 2 juta, dan selebihnya menghasilkan 68% nih. Karena total aktifnya ini cukup besar bertambah di bukan total aktif, maksud saya total hutang. Total hutangnya bertambah sekitar 60 juta nih, 61 juta. Lalu kemudian ada berikutnya LTDE nih. LTDE di tahun pertama sekitar 18% dari grafik balok di sini. Dengan hutang jangka panjangnya nih ya. Hutang jangka panjangnya sekitar 21 juta, kemudian modal sendiri 123 juta, kemudian mencari LTDE dengan cara hutang dibagi dengan modal menghasilkan 18% di sini. Masih 18% di tahun 2020, kemudian meningkat sekitar 6% di tahun 2021 dikarenakan modal sendiri bertambah sekitar 7 juta, meskipun hutang jangka panjangnya bertambah juga sekitar 9 juta, tapi tetap meningkat 6% ya. Kemudian tahun 2022, pada tahun 2022 kita bisa lihat sini menurun kembali di 17%, dari 23% ya turun ke 17%, atau sekitar ya 6% menurun. Setelah naik 7%, kemudian turun lagi 6%. Karena apa? Karena di sini kita bisa lihat di sini modal sendirinya tuh 150 juta nih ya, meningkat sekitar 20 juta, dan kemudian si hutang jangka panjang ini sudah menurun 5 jutaan, sehingga si LTDE-nya ikut menurun juga. Kemudian terakhir ada Tire. Tire di sini kita bisa lihat di tahun pertama 2020 nih ya, sekitar 2139% nih. Bisa kita lihat mengapa bisa seperti ini ya. Kita lihat dari EBITDA 11 juta, kemudian kita bagi dengan 520.000 dari bunganya nih, sehingga tahun pertama 2020 ini menghasilkan sekitar 2139%, kemudian naik ke 2263, naik 100%-an, karena kita bisa lihat EBIT-nya ini meningkat sekitar 3 juta menjadi 14 juta, kemudian bunganya pun meskipun naik sekitar 100.000, tapi kalau EBIT ini menaik sehingga ini grafiknya naik 100%-an ke 2263%. Lanjut di 2022 ini sekitar 1925%. Menurun ya, kita bisa menurun sekitar 300-an persen menurun, karena kita bisa di sini EBIT-nya ini menurun sekitar sejutaan. Kemudian bunganya naik dari 642.000 ke 712.000-an, naik sekitar 100.000, hingga menghasilkan 1925%. Lalu kemudian ada rasio profitabilitas. Apa sih rasio profitabilitas ini? Sebelumnya rasio profitabilitas ini terdiri dari yang namanya GPM, PMR, NPM, ROA, ROE, ROI, lalu terakhir ada IPS. Nah, rasio profitabilitas ini merupakan perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit dan mendapatkan earning terkait penjualan aset dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Nih bisa kita lihat data pertama dari GPM di 59% di tahun 2020 dengan perhitungan laba kotornya ini sekitar 16 juta, kemudian dibagi dengan penjualan 27 juta menghasilkan 59% di tahun 2020 nih. Kemudian tahun berikutnya dari 59% menurun sekitar 3% ke 56% di tahun 2021 dengan laba kotornya ini meningkat sekitar 2.900.000
kemudian juga penjualannya meningkat nih ya, meningkat, tetapi karena laba kotoran meningkat juga kan, jadi persentase menurun juga, jadinya ikut menurun ke 56%, menurun sekitar 3%. Jadi ke 2022 di 64% untuk meningkat ya, meningkat kembali ini sekitar ya 8%-an dengan laba kotoran 19 juta dan penjualannya 30 juta. Lanjut ke kemudian ada PMR dengan grafik ini. Di tahun pertama 2020 ada 41%, dimana sesuai dengan data 41%, dengan EBIT 11 juta dan penjualannya 27 juta, kemudian EBIT dibagi dengan penjualan menghasilkan 21%. Bisa lihat dari blok di sini. Kemudian ke 2021 ini meningkat sekitar 2% ya. Bisa kita lihat di sini pada data bahwa EBIT-nya ini naik sekitar 3 juta nih. EBIT-nya naik sekitar 3 juta, kemudian penjualannya juga ikut naik. Penjualannya ikut naik walaupun tidak banyak nih ya. Sekitar 6 jutaan, tetapi berpengaruh pada grafik di PMR ini meningkat sekitar 2% ya, bisa kita lihat. Kemudian naik lagi 2% nih. Jadi naik 2% di tahun 2022 atau data terakhir yang saya ambil adalah 2022 dengan yang namanya EBIT-nya ini 13 juta, menurun sekitar 1 juta. Kemudian penjualannya ini sekitar 30 juta, 184 ribu, menghasilkan 45%, naik 2%. Lanjut di NPM. Lalu ada NPM di sini. NPM tahun pertama 23% nih, 23% di NPM. Bisa kita lihat ini adalah hasil pembagi dari IT dan kemudian dibagi dengan penjualan yang tahun 2026 juta, kemudian dibagi dengan 27 juta ya, menghasilkan 23% di tahun pertama, lalu turun sekitar 1% di tahun 2021. Karena apa? Bisa lihat itu meningkat sekitar 1 juta nih, meningkat 1 juta. Lalu penjualan juga meningkat sekitar 6 juta, sehingga NPM ini bisa turun ya 1%-an karena ini meningkat tadi ya kan. Lalu kemudian ada di tahun 2022 meningkat 4%, karena bisa lihat IT-nya meningkat sejutaan, 8 juta. Lalu si penjualannya ini menurun 3 juta sehingga menghasilkan 26%. Kemudian yang selanjutnya ada ROA. ROA di sini di tahun pertama 2027%, tahun kedua 10%, tahun ketiga 2022 pun 10%. Ya, ROA tahun pertamanya ini 7%. Tetap dengan EBIT dibagi dengan total aktiva. EBIT 11 juta dibagi dengan 160 juta, maka 7%. Kemudian naik 3% di tahun 2021. Kenapa? Karena bisa lihat EBIT-nya naik 3 juta, kemudian total aktifanya ini menurun sekitar 22 juta. Sehingga si ROA-nya ini meningkat ya, 3% jadi 10%. Kemudian di tahun 2022 bisa kita lihat di sini 13 juta untuk EBIT-nya menurun sekitar 1 juta, tapi di sini total aktifanya meningkat sekitar 2 juta, jadi sama aja, tetap 10% gitu. Kalau setelah dihitung-hitung rata-ratanya tetap ROA-nya ini jadi 10%. Kemudian ada ROE di sini di tahun pertama nih ya, bisa lihat ROE. Di tahun pertama di sini laba bersih sebesar 1 juta, kemudian modal saham 10 juta nih. Ketika sudah dibagi laba bersih dengan modal saham, bisa kita dapatkan sekitar 13% di tahun pertama 2020, yang mana modal saham ini adalah sekitar 10 jutaan dan laba bersih ini dapat sekitar 1.300.000. Kemudian naik di sini cukup banyak naiknya sekitar 9%-an di ROE ini, naik 9%-an dikarenakan laba bersihnya meningkat 1.300.000. Kemudian modal sahamnya pun meningkat dari yang 10 juta menjadi 11 juta, sehingga naik 9% di tahun 2021. Kemudian 2022 naik lagi sekitar 8%. Kenapa bisa naik? Karena bisa kita lihat sendiri laba bersihnya meningkat ke 3,9 juta, kemudian modal sahamnya pun naik 2 jutaan menjadi 13 juta, sehingga ROE ketika dibagi laba bersih dan modal saham menjadi 30%. Meningkat ya, 8%. Lanjut nih, ada ROI di tahun pertama 4%, bisa dari sini sih seperti tangga, naik 1%. Di tahun 2020 bisa kita lihat sendiri di sini pada IT-nya adalah 6,2 juta dengan total 155 juta.
dan IT dibagi dengan total aktifanya ini menghasilkan 4%, kemudian meningkat di tahun 2021. Kenapa bisa meningkat? Karena IT ini naik di 7 juta atau naik sekitar 1.100.000, kemudian di total aktifanya ini menurun ya dari 155 menjadi 142 atau menurun sekitar 13 juta. Di sini mengakibatkan ROI naik ketika setelah dibagi ya, dan kemudian tahun 2022 mirip karena ini naik juga sejuta, kemudian ini naik juga total aktifnya 2 juta, jadi ikut naik juga ke 6% atau di angka 144 juta 463 untuk total aktiva. Setelah dibagi meningkat 1%, 1% meningkatnya ya. Terakhir ada IPS nih. IPS nih kaitan dengan saham. Di tahun pertama ini sekitar 42%. Ya, 42% ini data dari sumber yang saya dapat nih ya, dari PT Raja langsung, raja.co.id. IPS di tahun 2020 sekitar 42% dengan sebagai yang sebelumnya ini sekitar 60 juta dengan jumlah lembar sahamnya ini di 4,227 ya di tahun 2020, 2021, 2023. Meningkatnya bisa kita lihat dari 42 ke 51% atau meningkat sekitar 9, kemudian naik lagi 2% di tahun 2022. Kemudian terakhir adalah rasio pasar. Rasio pasar ini terdiri dari yang namanya sebelumnya saya akan memberitahu dulu untuk apa sih rasio pasar ini digunakan untuk mengukur nih saham. Rasio pasar antara lain adalah IPS ya, bisa IPS di sini. Kemudian tuh di sini ada PER juga di sini. Ada DY di sini ya, ada DY. Kemudian PBV ini atau book value per share ya. Kemudian ada BV di sini. Ada BV terakhir ya. Ada PER, DY, PBV, BV, dan di pertama kita bisa mengenai PER. Bisa kita lihat di sini ya. PER-nya ini kita dapat di tahun 2020 ini sekitar 484.000 nih, 484.000, 54 ya, 55.054 dengan IPS-nya di sini 42% dan harga saham per lembarnya 270 di tahun 2020. Kemudian harga per saham per lembar ini meningkat 840, kemudian IPS 51,12% dan PER-nya ini 198.000. Lalu di tahun berikutnya ini 2022 ini meningkat lagi di 940, kemudian dengan IPS 53,32, lalu meningkat dari tahun sebelumnya ini di sini meningkat 181.264. Kemudian ada yang namanya DY. Di sini ada DY di tahun pertama nih ya, bisa kita lihat sendiri DY di 1.245%. Dari mana sih ini tepatnya gitu kan? Ini tuh dari dividen per lembar dibagi dengan persentase daripada IPS menghasilkan 1.245% di tahun 2020, kemudian menurun sekitar 7% di tahun 2021 nih dengan data. Kenapa menurun nih? Karena bisa kita lihat sendiri di sini IPS ini meningkat 51%, kemudian dividen per lembar juga meningkat 6,33, meningkat 1. Kemudian sehingga menurun si DY-nya, persentase DY-nya karena dividen tadi meningkat, IPS meningkat, sehingga setelah dibagi menurun sekitar 7%, kemudian menurun kembali sekitar 38% di tahun 2022, di mana bisa dilihat di sini IPS atau IPS sekitar 53%, kemudian dividen per lembarnya 6,4, menghasilkan 1.200%, turun sekitar 38%, karena meningkat kembali si dividen per lembarnya dan IPS-nya pun ikut meningkat sekitar 2%. Ya, lalu berikutnya ada PBV. PBV di sini bisa kita lihat di tahun 2020 dengan nilai buku saham per lembarnya 1.523,23, di mana pada tahun 2020 ini adalah sekitar 18% ya, 18% dapat dari mananya ini adalah harga dari sini, kemudian dibagi dengan yang namanya nilai buku saham per lembar, lalu dikali 100% ya, menghasilkan 18% di tahun 2020 di angka 15%, kemudian naik sekitar
21% ke 39% di tahun 2021. Kenapa bisa begitu? Karena harga saham per lembar meningkat, lalu nilai buku saham per lembar juga meningkat. Tapi saham per lembar meningkat sekitar 600, kemudian buku saham per lembar ini meningkat juga sekitar 600, 600 juga gitu. Sehingga meningkat di sini ke 39% atau meningkat sekitar 21%. Lalu kemudian turun 10% di tahun 2022 karena bisa kita lihat sendiri meskipun harga saham per lembar ini meningkat ya sekitar 100, tetapi ini nilai buku saham per lembar juga naik dari 2100 ke 3200 atau naik sekitar 1100 ya, sehingga ini turun 10% ke 29%. Yang terakhir ada BV ini yang terakhir di tahun pertama, ini bisa kita cek berdasarkan data di sini adalah 8.341 rupiah. Dari mana ini BV ini berasal nih? Dari mana BV ini berasal nih? Adalah dari total ekuitas, kemudian dibagi dengan rata-rata saham beredar. Total ekuitas 5,2 juta sekian dibagi dengan 62.700 di rata-rata saham beredar ya. Masih 8.341 di tahun pertama. Di tahun 2020 kemudian menurun BV-nya. Di tahun 2021 menjadi 3.654 atau menurun sekitar 5.000. Mengapa demikian? Karena bisa kita lihat di sini total ekuitas yang meningkat sekitar 1 juta. Lalu di rata-rata saham beredar juga meningkat nih dari yang asalnya 627.600 menjadi 167.600 gitu. Meningkatnya tuh cukup besar, yang mana meningkat 100 ya kan. Ada angka 1 di depan, meningkat 100.000 gitu. Maksudnya meningkat 1.000 ya 1 juta nih. Bisa lihat di sini ya. Lalu kemudian di BV terakhir di sini itu menurun kembali. Yang 3.654 menjadi 3.308 atau menurun sekitar 300, sehingga menghasilkan grafik kotak ini turun sekitar 300. Kenapa demikian? Karena total ekuitas di sini bisa kita lihat meningkat ya 100.000, kemudian si rata-rata saham beredar juga meningkat juga nih dari 67 menjadi 86 atau sekitar ya 20 lah ya, sekitar 20-an atau 19. Menghasilkan BV sesuai dengan rumus barusan adalah total ekuitas dari rata-rata saham beredar menjadi 3.308 atau menurun dari 3.654 di tahun sebelumnya, dan atau 2 tahun sebelumnya menurun sekitar 300 ya. Jadi per tahun ini menurun dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan 2022. Oke. Pembahasan saya cukup di sini. Saya rasa sekian. Jika ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan, saya mohon maaf kurangnya dan kiranya dapat dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Haris, pamit undur diri. Terima kasih.